Halo kaum Madesu, semoga kalian menikmati semua konten yang ada di channelku ini. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang top yang pergi mendatangi bank bermaksud untuk meminjam uang sebesar 10 juta bat. Namun di sini petugas bank meminta top untuk memberikan alasan yang kuat agar pihak bank bisa memberikan pinjaman itu. Lalu, top pun mulai bercerita. Lalu adegan beralih memperlihatkan top yang masih SMA sedang bermain game online bersama temannya. Lalu tiba-tiba ada player lain yang mau membeli item langka yang dimiliki top di game dengan harga 500 dolar Singapura atau sekitar 12.000 bat. Top pun setuju. Pulangnya dia pinjam rekening pamannya lalu pergi ke bank dan mendapatkan uang tersebut. Semenjak itu, Top semakin banyak menjual item game, bahkan uangnya pun jadi semakin banyak sampai ia bisa membeli mobil lalu dibawa pamer ke sekolah dan juga ke pacarnya Lin yang kemudian diajaknya jalan-jalan. Saat pulang ke rumah, orang tuanya Top memarahinya dan bertanya, dari mana asal uang yang diperolehnya itu? Ayahnya pun menuduh Top berjudi sepak bola. Namun langsung dibantah Top dengan berkata kalau dia mendapatkannya dari bermain game online. Kemudian ibunya menasihati Top untuk fokus belajar saja. Namun Top tidak menghiraukannya dan malah melanjutkan kegiatan tersebut sampai tak terasa dia sekarang sudah lulus SMA. Suatu hari saat asik bermain game, dia mendapatkan email hasil tes masuk kuliah ke universitas negeri. Namun hasilnya dia gagal lolos. Setelah itu dia lanjut pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah PlayStation dan DVD player. Saat pulang ke rumah, dia lagi-lagi dimarahi ayah dan ibunya karena tidak lolos masuk ke universitas negeri. Orang tuanya berharap Top bisa kuliah di universitas negeri agar biayanya lebih murah, tapi apa mau dikata Top tidak mampu. Lalu Top melihat ayah dan ibunya bertengkar tentang masalah keuangan untuk kuliahnya Top. Dia pun juga menyadari kalau uang di tabungannya sekarang semakin menipis. Saat membuka komputernya, dia melihat ternyata akun gamenya juga terkena banned karena terdeteksi untuk komersial. Top lalu mutar otak dan mencoba berbisnis dengan berdagang DVD yang dia beli di sebuah toko. Namun ternyata DVD itu bajakan dan cepat rusak pada saat dicoba di rumah. Dia pun coba protes pada si penjual lalu minta uangnya kembali, tapi si penjual berkata kalau itu memang DVD bajakan dan kalau rusak, ya beli baru tidak ada garansi. Akhirnya Top jadi rugi. Malamnya, dengan sembunyi-sembunyi, Top mengambil jimat milik ayahnya. Dia bermaksud untuk menggadaikan jimat tersebut sebesar 100.000 baht untuk biayanya kuliah karena dia menolak uang dari ayahnya. Jika cerita, Top pun mulai berkuliah di universitas swasta. Mengikuti kuliahnya, Top tetap tidak bisa fokus dan malah meminta tolong temannya untuk merekam suara dosen dan dia sendiri malah pergi keluar kelas. Di hari itu juga, Top menyempatkan diri untuk mengunjungi Food Expo di kotanya. Di sini dia tertarik dengan salah satu mesin pembuat kacang yang kata salesnya di mesin ini belum ada yang punya di Thailand. Jika cerita, Top membelinya walaupun harganya cukup mahal. Saat di rumah, dia kena marah ayahnya lagi karena membeli mesin itu. Di sini Top pun berbohong dan mengatakan tidak membelinya dan hanya menyewanya sebesar 50.000 baht. Setelah itu, Top mulai melakukan riset dan bertanya ke banyak pedagang untuk mendapatkan resep terbaik untuk produk kacangnya. Di lain pihak, temannya terus mencoba menghubungi Top karena Top terlalu sering bolos kuliah. Setelah banyak mencoba, akhirnya Top berhasil mendapatkan resep terbaiknya dan setelah dicoba dan dicicipi oleh paman dan ibunya, memang rasa kacangnya enak. Top pun memulai mencari tempat dan akhirnya mendapatkan tempat di sebuah mall. Dengan semangatnya, Top dan pamannya mulai bersiap untuk berdagang. Esoknya, Top bersama pacarnya berbelanja di pasar. Di sini pun Top tidak menyanyiakan waktunya dan tetap melakukan riset pasar untuk mendapatkan ilmu dalam penjualan. Dia pun mendapatkan ilmu seperti promosi, bonus, ataupun diskon yang dia catat di buku kecilnya. Setelah itu, Top mendapatkan telepon dari pamannya yang mengabarkan kalau dagangannya tidak laku walaupun segala cara sudah dicoba. Saat selesai menelpon, sambil menunggu pacarnya keluar dari toilet, dia melihat orang yang sedang meminta sumbangan dan mendapatkan banyak uang dari orang yang keluar dari toilet. Lalu Top pun mendapat ide kalau misalkan lokasi juga menentukan hasil dari penjualan produknya. Esoknya Top meminta untuk pindah lokasi berjualan ke pihak mall menjadi berada tepat berhadapan dengan pintu masuk mall. Setelah itu Top diperlihatkan sedang menjalani ujian di kampusnya, tapi karena dia jarang masuk, dia kebingungan dan sama sekali tidak mengisi jawaban pada soal ujiannya. Lalu dia mendapat telepon dan meminta izin mengangkatnya kepada dosen, namun tidak diizinkan karena saat itu sedang ujian. Dan nanti dikira Top sedang berbuat curang, tapi Top tidak peduli malah lanjut tinggalkan kelas kalian dan ternyata pamannya yang menelpon, mengabarkan kalau dagangannya laris dan Top pun segera menuju ke sana. Top pun senang melihat kacangnya laku banyak di hari itu dan selayaknya anak muda yang bersemangat, dia pun berpikir untuk segera membuka cabang baru. Walaupun di sini pamannya mengingatkan untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Tapi akhirnya Top jadi membuka cabang, dia pun membeli mesin baru dan mempekerjakan satu orang karyawan. Nah saat itu pacarnya datang ke mall dan bertemu Top dan bilang, kenapa Top tidak fokus saja kuliah dan belajar dulu, jangan berpikir kerja dulu, konsentrasi aja kuliah. Jadi mindset pacarnya itu ya belajar dulu lah sampai beres baru kerja gitulah. Lalu Top pun mendapatkan telepon dari teman kuliahnya yang mengabarkan kalau Top diminta datang menemui dosen, kalau tidak dia terancam di DO dari kampus, karena dia sudah terlalu sering bolos kuliah. Selain itu permasalahan kembali menimpa Top, karena asap dari mesin kacangnya mengotori atap, pihak mall mengancam membatalkan kontrak dengan Top. Tapi Top beralasan ya namanya juga mesin kacang ya pasti berasap, tapi Top berjanji akan segera mengecat ulang atap itu. Namun pihak mall hanya memberikan waktu sampai besok pagi saja. Dengan segera Top mencat atap itu sampai malam, Top juga ditemani oleh ibunya. Belum sempat diselesaikan, Satpam Mall keburu menghentikan aktivitas Top karena mall sudah mau tutup. Top memaksa Satpam agar memberi waktu lebih, bahkan berniat menyuapnya. Tapi Satpam itu malah berkata pada ibunya Top untuk mengajarkan anaknya untuk jujur dan bertanggung jawab. Dan segera menyuruh Top dan ibunya untuk pergi. Dengan kesal, Top pergi mengikuti ibunya
Di tempat parkir, ibunya memberitahu Top bahwa keluarga akan pergi ke Cina dan memulai hidup baru di sana. Top kesal kenapa tidak dirundingkan dulu dengannya dan dia bersikeras untuk tetap di Thailand dan berusaha keras untuk sukses. Tapi pada akhirnya Top mengalah dan ikut untuk membuat paspor. Tapi saat sesi foto, Top tampaknya tidak serius dan kemudian malah pergi dan bicara lagi pada orang tuanya kalau dia tetap akan di Thailand dan akan berusaha keras membawa kembali keluarganya. Dan ayahnya pun setuju. Dari sini jalan perjalanan Top pun semakin sulit. Dengan banyak masalah yang mulai dia temui, mulai dari diusir dari mall karena tempat perjualannya sudah diberikan ke orang lain, rumahnya juga sudah dalam proses penyitaan bank. Dan saat dalam kebingungannya, di jalan dia berpapasan dengan Lin, pacarnya. Mereka sempat berselisih, namun Top dan pacarnya akhirnya pulang bersama menaiki mobil. Di mobil, pacarnya menyarankan Top untuk kembali mendaftar kuliah dan nanti dia akan menemani saat mendaftar. Setelah itu, Top ditawari cemilan rumput laut yang enak, yang kata pacarnya dibeli dari tempat yang jauh, karena di sekitar situ tidak ada yang menjual cemilan rumput laut seperti itu. Dari sini, berikan ide kepada Top. Hingga cerita, Top mulai belajar mengolah rumput laut. Dimulai dengan bertanya ke dosen ilmu dan teknologi pangan tentang cara pengemasan yang benar, sehingga rumput lautnya tidak cepat basi. Setelah itu, Top juga menjual mesin-mesin kacangnya untuk dibelikan bahan rumput laut mentah untuk diolah. Tapi setelah beberapa coba menggoreng rumput lautnya, tapi dia selalu gagal, bahkan sampai menghabiskan stok rumput lautnya. Akhirnya, dengan terpaksa Top menjual seluruh perangkat komputernya untuk modal membeli lagi rumput laut. Di sini, pamannya sampai bilang ke Top untuk menyerah saja dan pergilah ke Cina, susullah ibumu. Tapi Top tetap pada pendiriannya dan tidak ingin menyerah. Setelah itu, Top ditelepon pacarnya yang mengingatkan tentang pendaftaran kuliah. Top pun langsung pergi ke sana. Setelah selesai, saat sampai di rumah, cuaca di luar sedang hujan. Top memanggil-manggil pamannya, tapi tidak ada jawaban. Merasa ada yang aneh, Top segera menghampiri dapur dan menemukan pamannya pingsan berlumuran darah. Dengan segera, Top membawa pamannya menuju ke rumah sakit. Kejadian ini menambah daftar ujian dan kesulitan yang harus dihadapi Top, di mana satu-satunya keluarganya saat ini pamannya harus tergeletak di rumah sakit. Besoknya saat di rumah, Top lalu mencoba menggoreng sendiri rumput lautnya. Dan saat stoknya semakin habis, dia menemukan sisa rumput laut yang tersisa di lantai dan sudah terkena hujan semalaman. Ternyata saat digoreng, rumput laut yang ini terasa lebih enak. Akhirnya Top menyadari kalau rahasia rumput lautnya bisa enak ada pada proses pengembunan, sehingga rumput lautnya lebih gurih dan enak. Mereka pun lalu menjual rumput laut itu dan hasilnya rumput lautnya laris manis di serbu pembeli. Top lalu menargetkan omset 1 juta per tahun untuk bisa membawa keluarganya kembali. Setelah itu ada telepon dari ibunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Top. Ya, hari itu adalah hari ulang tahun Top. Saat ditelepon, Ayah Top memberitahu kalau dia di Cina sudah menyiapkan universitas untuk Top dan segera menyuruh Top untuk menyusul mereka ke Cina. Setelah itu Top bertanya kepada ayahnya berapa total hutang ayahnya ke bank. Lalu ayahnya pun menjawab kalau ternyata hutangnya itu sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar kalau dalam rupiah. Dan hal itu membuat Top menjadi sedikit pesimis dengan misinya 1 juta baht per tahun tentu akan sulit untuk melunasinya. Dari sini Top bahkan sempat berpikir untuk menyerah dan akan menyusul orang tuanya dikarenakan kondisinya yang semakin sulit ditambah dia bertengkar dengan pacarnya yang membuat Top tambah stres. Lalu suatu malam, Top pergi ke minimarket 7-Eleven untuk berbelanja sambil mendengarkan pelajaran dari dosen yang sebelumnya direkam menggunakan tape recorder. Dari situ dia mendapat ide dari pelajaran yang dia dengar itu dan mencoba untuk mendistribusikan produknya ke 7-Eleven. Tanpa pikir panjang, Top pun segera menelepon kantor pusatnya dan diminta untuk bertemu Miss Pu keesokan harinya. Sambil membawa produknya, Top menunggu hingga berjam-jam hingga akhirnya bertemu dengan Miss Pu. Tapi ternyata hasilnya produk Top belum layak untuk dijual di 7-Eleven dikarenakan pengemasannya yang kurang bagus dan harga yang masih terlalu mahal. Lalu Top mencoba untuk mendesain
ulang kemasannya dengan lebih bagus dan membuatnya menjadi kemasan yang lebih kecil, dan jadilah merek Taokeno dengan kemasan yang kita kenal sekarang. Top kembali mencoba menemui Miss Pu lagi, namun jadwal di hari itu beliau sangat padat. Tapi Top tidak menyerah dan memilih menunggu bahkan sampai berjam-jam, tapi Miss Pu tidak juga menemuinya. Akhirnya Top menyerah dan memilih pergi. Sebelum pulang, Top memberikan produknya ke petugas lift di sana. Akhirnya keberuntungan masih berpihak pada Top karena ternyata produknya diambil oleh karyawan di sana dan dibagikan ke semua karyawan, bahkan sampai ke Miss Pu. Dan akhirnya produk Top pun diterima dan dia dipanggil untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan berbagai syarat, yang salah satunya Top harus memiliki pabrik dengan standar kelayakan yang baik dan juga harus siap mendistribusikan sejumlah 72.000 pieces untuk 6.000 cabang 7-Eleven di Thailand, dan Top harus menyelesaikannya selama 2 bulan. Kembali ke latar waktu sekarang, di mana Top akan meminjam uang kepada bank. Ternyata inilah alasannya, di mana saat itu dia butuh modal untuk membuat pabrik dan lainnya. Tapi dengan kondisi Top yang masih terlalu muda, yang masih berusia 19 tahun, dan juga orang tuanya yang memiliki hutang yang besar kepada bank, petugas bank tidak bisa menyetujui pengajuan pinjaman Top dan menyarankan Top untuk mencari cara lain. Padahal itu kesempatan terakhirnya untuk mewujudkan mimpi besarnya. Selain itu, Top pun harus menerima kenyataan kalau pacarnya juga meninggalkannya dan sudah memiliki pacar baru. Akhirnya dengan berat hati, Top menggunakan cara terakhir dengan menjual mobilnya untuk modal merenovasi pabrik yang butuh biaya besar. Top lalu menggunakan gudang lama ayahnya yang sebenarnya sudah disegel pihak bank dan akan mulai memproduksi di sana. Di sini Top mempertaruhkan segalanya karena dia sudah tidak memiliki apapun lagi yang tersisa kalau dia sampai gagal lagi. Akhirnya hari inspeksi dimulai, petugas kelayakan pabrik mulai menilai standar kelayakan pabrik Top dan ada beberapa koreksi yang harus diperbaiki Top. Top pun berjanji akan memperbaikinya, dan pamannya juga menyuruh Top untuk menyuap si petugas. Namun Top tidak mau karena dia ingin berubah lebih jujur dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Hingga cerita akhirnya hasil inspeksi pun diterima Top melalui fax. Walaupun sempat terganggu dengan tinta yang habis, dan ternyata hasilnya Top diterima. Sekarang Top harus mengejar target yang sudah diberikan sebelumnya. Singkat cerita, saat dini hari Top dibangunkan oleh pamannya yang ternyata target produksi sudah terpenuhi dan bersiap untuk diantarkan ke gudang. Sebelum berangkat, Top tidak lupa berterima kasih pada pamannya yang selalu mendukungnya sampai saat ini. Berpacu dengan waktu, akhirnya Top sampai di gudang, namun dia terlambat 1 jam dan pihak gudang hampir saja menolaknya. Namun Top memohon untuk diberikan kesempatan karena dia baru selesai mempacking barang-barangnya pagi tadi. Akhirnya petugas gudang memberikan kesempatan 1 kali saja untuk Top karena dia melihat kegigihan Top dan juga melihat darah yang keluar dari hidungnya yang menandakan kalau Top memang sudah bekerja keras. Akhirnya Top berhasil dan dia menelpon orang tuanya dengan air mata mengalir. Dia mengabarkan kalau orang tuanya sudah bisa pulang, dan di sini pun film berakhir. Diceritakan sekarang Top sudah sukses dengan usahanya itu, dan saat ini dia sudah memiliki penghasilan yang kalau dirupiahkan itu senilai 450 miliar. Dia juga memiliki sekitar 2.500 karyawan dan produknya sudah tersebar di beberapa negara. Selain itu, Top juga memiliki perkebunan rumput laut yang besar di Korea Selatan. Nah, dari film ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan jangan sampai patah semangat untuk meraih kesuksesan. Karena saat kita sudah berusaha dan menyerah, maka habislah sudah semuanya. Tidak akan ada hasilnya untuk kita. Jadi terus berusaha sampai kita sukses. Oke, gitu aja Lur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Lur. Sampai jumpa di video berikutnya.